Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita akan mulai kuliah kita. Mudah-mudahan Anda sekalian dalam keadaan yang sehat, sehingga kita bisa menjalankan kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Di pertemuan yang kemarin sudah kita bicarakan tentang beberapa pengertian, kemudian batasan-batasan, kemudian makna dari benih, di mana dari pertemuan yang sebelumnya kita tahu bahwa benih memegang peranan yang sangat penting khususnya bagi budidaya tanaman. Dalam hal ini dalam kepentingannya untuk kepentingan bisnis. Ya. Di dalam pertemuan yang sudah kita lakukan kemarin juga disampaikan tentang bahwa ketika kita memproduksi benih, kita punya tuntutan untuk memproduksi benih dengan kualitas yang baik, di mana ketika produksi benih, karena benih itu merupakan sumber bagi kehidupan yang berikutnya, dan benih itu yang kita maksud di sini adalah benih tanaman, maka proses produksi itu tentu saja berarti kita harus menanam tanaman, kemudian memanen bijinya, dan kemudian biji itu kita gunakan sebagai benih. Nah, dalam pertemuan ini nanti kita akan bicarakan tentang aspek-aspek atau konsep-konsep produksi benih. Dalam hal ini yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah benih yang berupa biji, benih yang berupa biji. Baik, sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin bahwa ada pengelompokan benih, di mana benih itu ada yang benih hibrida dan ada benih yang non hibrida. Produksi benih hibrida akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Sementara hari ini kita akan bicara tentang benih yang non hibrida. Benih non hibrida sendiri dibagi menjadi dua, yaitu benih inbrida dan benih yang bersari bebas atau open pollinated. Tadi sudah kita bicarakan bahwa yang namanya produksi benih itu berarti kita menanam tanaman, ya, menanam tanaman untuk diambil bijinya, sehingga nanti biji itu bisa kita gunakan sebagai benih yang merupakan awal dari sebuah kehidupan tanaman baru yang kita harapkan dengan kualitas benih yang baik, maka pertumbuhan dan hasil dari yang tanaman yang kita tanam itu akan sebaik-baiknya. Nah, karena itu sebenarnya pada prinsipnya proses produksi benih itu sama dengan proses produksi untuk konsumsi. Jadi pada dasarnya kita memproduksi dengan cara budidaya yang sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan benih atau biji dengan kualitas yang baik. Hanya saja nanti di dalam produksi benih itu ada hal yang membedakan. Anda perhatikan ini betul-betul ya. Ini slide ini merupakan kunci dari pembicaraan-pembicaraan kita selanjutnya nanti. Jadi kalau prinsip ini Anda pegang, maka nanti di pembicaraan-pembicaraan selanjutnya Anda akan dengan mudah memahaminya. Di dalam produksi benih, ya itu ada dua prinsip yang harus dipegang. Yang pertama yaitu prinsip agronomik. Yang kemudian yang kedua adalah prinsip genetik. Kenapa prinsip agronomik ini saya sebut yang pertama tadi? Karena prinsip agronomik ini ya sama dengan praktek budidaya tanaman untuk produksi tanaman konsumsi. Kita menghendaki tanaman itu tumbuh sebaik-baiknya, ya, sehingga menghasilkan mutu fisik benih yang sebaik-baiknya. Mutu fisik maksudnya nanti benih itu ketika ditanam itu akan tumbuh berkecambah dengan baik dan tumbuh dengan baik. Tetapi ketika kita menanam untuk diambil benihnya, maka ada satu prinsip lagi, satu mutu yang harus kita perhatikan, yaitu adalah prinsip genetik yang akan menghasilkan benih dengan mutu genetik yang baik. Apa maksudnya benih dengan mutu genetik yang baik? Prinsipnya adalah bahwa benih yang kita hasilkan nanti itu ketika nanti ditanam menjadi tanaman baru, dia akan memiliki kualitas, potensi, sifat yang sama dengan yang kita kehendaki. Sebagai contoh misalnya ketika Anda menanam benih varietas kedelai misalnya, ya, varietas Phyllis misalnya, kedelai varietas Phyllis, maka ketika Anda ambil bijinya
dari tanaman yang Anda maksudkan untuk memproduksi benih varietas Wilis tadi, ketika benih itu diambil, biji itu diambil, ditanam, maka tanaman itu harus betul-betul keluar menjadi tanaman kedelai varietas Wilis, bukan jenis yang lain. Atau dia Wilis tetapi tercampur oleh benih-benih yang lain. Itu yang kita kehendaki. Nah, ini adalah yang membedakan dari ketika kita menanam tanaman hanya untuk kepentingan konsumsi saja, gitu ya. Nah, ini harus Anda camkan betul-betul dua aspek ini, prinsip genetik dan prinsip agronomik. Nanti saya akan menjelaskan yang prinsip genetik terlebih dahulu, ya, baru kemudian prinsip agronomik. Nah, nanti di penjelasan-penjelasan berikutnya itu apapun yang kita bicarakan itu kembalinya akan ke dua ini. Jadi ketika saya sedang membicarakan tentang prinsip genetik ya, maka apapun yang ada di situ nanti rujukannya harus kembali ke pertimbangan bahwa nanti biji atau benih yang dihasilkan itu harus memiliki mutu genetis, ya, mutu genetis itu artinya karakter yang keluar nanti itu sama dengan yang kita kehendaki, seperti yang kita kehendaki ketika kita menanam tanaman sebagai sumber benih tersebut. Ketika kita sedang memperhatikan prinsip agronomik, intinya adalah kita akan menanam, kemudian menghasilkan biji dengan mutu fisik yang sebaik-baiknya. Mutu fisik yang sebaik-baiknya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mulai dari yang pertama, prinsip genetik yang pertama, yaitu kita harus menggunakan, namanya produksi ya, kita akan menanam harus menggunakan lahan. Kita harus menggunakan lahan yang diketahui sejarah penggunaan sebelumnya. Nah, ingat kita masih bicara prinsip genetik. Ini saya baru menyampaikan bagaimana cara berpikirnya gitu ya. Nanti selanjutnya Anda bisa dengan lebih leluasa, lebih mandiri, bisa kira-kira melogika. Kenapa kok ini termasuk prinsip genetik? Bagaimana jalan pikirannya gitu ya. Kenapa lahan yang digunakan itu harus diketahui sejarah penggunaan sebelumnya. Ingat tadi bahwa prinsip genetik itu menekankan ketika benih yang kita hasilkan dari tanaman itu harus memiliki mutu genetik yang kita kehendaki atau sama dengan jenis yang dulunya kita tanam. Kenapa kemudian sejarah penggunaan lahan ini diperlukan pengetahuannya? Karena begini, sebagai contoh misalnya kita di lahan tersebut kita mau memproduksi benih kedelai varietas Wilis. Sementara di musim tanam sebelumnya di lahan tersebut ditanami kedelai varietas Arjuna misalnya. Ya. Maka kenapa kok ini menjadi dimasukkan ke dalam prinsip genetik? Coba perhatikan ketika di musim sebelumnya itu ditanam kedelai varietas Arjuna, kan ada kemungkinan ketika dulu waktu dipanen varietas Arjuna itu, kan ada biji-biji yang terjatuh di situ. Biji yang terjatuh di situ itu nanti akan bisa tumbuh bersamaan, berkecambah dengan biji varietas kedelai Wilis tadi yang kita tanam untuk kita produksi di musim berikutnya tadi. Kemudian ketika jenis yang berbeda itu tumbuh bersama, kan nanti ada kemungkinan bahwa kita akan memanen yang kita maksudkan sebenarnya adalah kita memanen kedelai varietas Wilis, tetapi juga terikut kedelai varietas Arjuna. Berarti kan terkontaminasi kedelai yang kita benih kedelai yang kita maksud tadi adalah Wilis terkontaminasi oleh benih varietas Arjuna. Itu cara bagaimana mutu genetik itu bisa rusak. Kemudian yang kedua, misalnya begini, oke lah ketika tadi ada kedelai yang varietas lain yang tumbuh di situ, ya Arjuna tadi misalnya, kemudian kita menanam varietas Wilis, tumbuh bersama, mungkin kita bisa menghindari bahwa kedelai varietas Arjuna itu tidak terpanen. Tetapi masih ada kemungkinan benih yang kita panen nanti itu
tidak murni sebagai varietas Willis. Kenapa begitu? Karena boleh jadi benih varietas Willis yang kita tanam tadi itu polennya, bijinya tadi itu berkembang karena kontaminasi dari polen varietas Arjuna yang kebetulan tumbuh di situ juga. Nah, kalau begitu kan berarti kan sudah tidak murni lagi dia varietas Willis. Itu ya, itu cara berpikir tentang prinsip genetik. Jadi saya mengambil contoh di yang pertama ini menggunakan lahan yang diketahui secaranya itu kembalinya ke sana tadi. Bagaimana kita sedang memperhatikan prinsip genetik untuk menghasilkan benih dengan mutu genetik yang kita kehendaki. Jadi apapun nanti penjelasannya di sini kembalinya ke sana. Nah, di situ dijelaskan nanti ketika kita tahu sejarah penggunaan beluk sebelumnya, maka kita akan bisa memastikan bahwa di lahan tersebut bebas volunteer. Volunteer artinya benih asing ya. Nah, bagaimana mencegahnya? Ya kita harus betul-betul olah dengan benar sehingga tidak ada kemungkinan lagi benih yang di musim pertanaman berikutnya itu ikut tumbuh di situ. Kemudian ya, gitu ya. Atau kita beri jarak yang cukup lama dengan jenis baru yang kita tanam. Tentu saja kontaminasi ini hanya akan terjadi ketika pada lahan tersebut pada musim tanam sebelumnya itu ditanami dengan jenis yang sama. Misalnya kedelai, sekarang mau produksi varietas Willis, kemarin musim tanam sebelumnya ditanami dengan varietas Arjuna misalnya begitu. Kalau sebelumnya ditanami jagung ya tidak masalah, karena kan tidak mungkin mengkontaminasi secara genetik, gitu ya. Itu cara berpikir yang harus Anda pegang. Oke, kita teruskan. Ini masih yang tadi, gitu ya. Ini penjelasan selanjutnya ya, nanti tetap kembalinya akan ke tadi prinsip genetik tadi. Menumbuhkan tanaman untuk benih pada lahan yang sama dalam 2 musim berturut-turut diizinkan asal kultivar sama. Kenapa kultivar sama? Boleh, kultivar sama boleh ya karena kan nggak masalah, kultivar sama kan tidak akan mengontaminasi gitu kan, kembalinya ke prinsip genetik lagi. Kemudian nanti sejarah ini pada saat sertifikasi itu harus diungkapkan ketika dalam pemeriksaan. Itu aspek-aspek sertifikasi nanti itu dijelaskan di bab tentang sertifikasi. Oke. Kemudian yang kedua, masih di prinsip genetik ya, menggunakan sumber benih yang tepat kelas. Di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan ya tentang klasifikasi benih ini. Pertama benih penjenis, benih dasar, benih pokok, benih sebar dan seterusnya. Ketika kita menanam untuk memproduksi benih sebar, tentu saja yang kita tanam adalah benih pokok. Emang tidak boleh menanam benih dasar? Iya, kalau kita menanam benih dasar berarti yang kita hasilkan benih pokok gitu aja, gitu ya. Jadi tepat kelas. Ini prinsip genetik, artinya sebenarnya ini tidak ada urusannya dengan tadi ya, dengan mutu genetik ya. Mutu genetiknya hampir ya memang terjadi penurunan, tetapi sebenarnya masih relatif bisa diterima. Tetapi ya beginilah urutannya. Jadi ketika kita mau memproduksi benih pokok, ya kita menggunakan benih dasar. Untuk klasifikasi ini sudah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa prinsip genetik ini pada prinsipnya kita menghindari persilangan dengan serbuk sari lain atau tadi kontaminasi karena pencampuran tadi ada biji jatuh, kemudian tumbuh bersama dan kita panen bersama. Meskipun itu nanti di belakang kita masih akan sebutkan cara-cara untuk bisa menghindari itu. Antisipasinya harus dilakukan seketat mungkin. Kenapa begitu? Karena dengan kontaminasi sedikit saja dari generasi ke generasi, nanti persentasenya akan semakin besar. Dan itu tidak baik bagi mutu benih nanti. Sehingga ada kalanya nanti ini urusan pemulihan, tetapi ya benih itu sesekali harus dimurnikan. Satu varietas harus dimurnikan. Baik, saya teruskan. Kemudian yang berikutnya, masih dalam prinsip genetik, kita bisa menggunakan isolasi yang sesuai. Bisa isolasi waktu, bisa isolasi jarak. Kembali lagi tadi,
kita mengusahakan agar tidak terjadi kontaminasi ya, kontaminasi baik secara langsung benih varietas lain terpanen atau tanaman yang kita tanam, varietas yang kita tanam itu terkontaminasi oleh polen dari varietas yang lain. Terkontaminasi oleh polen varietas yang lain. Nah, itu bisa dilakukan dengan isolasi waktu dan isolasi jarak. Kenapa isolasi waktu bisa menghindari itu? Ya karena polen itu kan umurnya kan terbatas, hanya beberapa hari saja. Kalau ini waktunya sudah di luar jangkauan masa hidup polen itu, maka kemungkinan kontaminasinya sudah tidak ada. Kemudian di tempat yang sama ya. Kemudian isolasi jarak, karena polen itu juga memiliki kemampuan tertentu ketika dia transfer ya, itu dia mempunyai kemampuan tertentu. Nanti akan kita jelaskan atau kita sebutkan beberapa contoh berapa isolasi jarak yang bisa digunakan. Oke, ini penjelasannya bisa Anda baca nanti. Oke, ini adalah isolasi waktu. Beberapa contoh, misalnya padi, jagung itu 30 hari. Ini tentu saja ditentukan oleh umur di mana polen itu masih bisa aktif ya, masih bisa aktif. Ditoleransi sampai yang maksimal. Kentang 35 hari dan seterusnya. Kemudian isolasi jarak ini tergantung dari kemampuan polen untuk bisa bermigrasi atau bergerak ya dari tanaman sumber ke tanaman yang lain. Tentu saja secara umum maka tanaman yang menyerbuk silang itu memiliki kemampuan menyerbuki tanaman yang lain itu dengan jarak yang lebih jauh karena memang secara alami begitu. Tanaman menyerbuk sendiri perlu isolasi jarak yang lebih kecil secara umum begitu ya. Nah, caranya ada bisa dengan beberapa cara, misalnya mengosongkan antara dua blok, artinya memberi jarak gitu ya. Kemudian bisa diberi jarak dengan tanaman yang lain daripada yang tengah itu tidak efisien, tidak bermanfaat, ditanami tanaman yang lain. Tanaman yang tidak mungkin mengkontaminasi polennya gitu ya. Atau bisa saja ditanam tanpa jarak ya, tetapi di bagian border antara dua varietas yang ditanam itu nanti tidak dipanen sebagai benih, gitu ya, tidak dipanen sebagai benih. Bisa dikonsumsi saja gitu, tapi tidak sebagai benih karena risiko bahwa di tanaman-tanaman yang di perbatasan tadi itu saling mengkontaminasi polennya sehingga benih yang dihasilkan tidak murni lagi. Oke. Nah, pertimbangan untuk menentukan jarak tadi sudah saya sebutkan ya. Mungkin bisa juga ketika ada barir itu bisa dipertimbangkan, bisa lebih sempit, misalnya ada sungai, ada tembok dan seterusnya bisa diperhatikan, arah angin dan seterusnya. Kemudian ini beberapa hal yang harus diperhatikan, letak peta itu juga diperhatikan ya. Prinsipnya tadi, apapun penjelasannya di sini kembalinya ke masalah kontaminasi tadi untuk menjaga kemurnian genetik dari varietas yang sedang kita produksi benihnya. Bentuk petakan ya yang optimal seperti apa gitu ya. Lebih baik yang mendekati bujur sangkar gitu ya, karena kalau memanjang itu resiko nanti mengkontaminasi polennya itu ke peta sebelahnya itu lebih tinggi karena sempit tetapi panjang gitu ya. Kemudian membuat tanaman pinggir ya, tanaman border dan seterusnya. Oke, bisa juga kita tanam di rumah kaca ya. Ini contoh isolasi jaraknya beberapa komoditas itu. Tentu saja ini juga sebaiknya didahului dengan percobaan ya, biar lebih optimal gitu. Kemudian berikutnya, yang prinsip genetik berikutnya adalah kita melakukan roguing. Jadi sudah 4 tadi ya. Ini yang keempat, prinsip genetik. Roguing. Apa itu roguing? Yaitu mencabut tanaman asing atau roguis. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa untuk antisipasi lebih lanjut, selain memberikan isolasi tadi secara lahan dan seterusnya, ini harus tetap kita lakukan. Kenapa? Untuk betul-betul memastikan benih yang kita hasilkan nanti itu mutu genetiknya terjamin. Anda sudah paham tentu saja mengapa tanaman asing ini harus dibuang. Ya tadi, asing dalam hal ini sebenarnya yang paling penting adalah dalam prinsip genetik ini asing tetapi yang berjenis sama.
karena nanti dia akan mengkontaminasi polennya. Baik, secara umum sebenarnya rogges itu bisa berupa gulma, tanaman spesies lain, dan seterusnya. Tetapi yang paling penting bagi kepentingan prinsip genetik tadi itu adalah yang jenisnya sama, artinya yang memungkinkan untuk mengkontaminasi polennya, ya, di mana dalam keberadaan tanaman asing itu kita sebut sebagai tanaman tipe simpang, yaitu tanaman yang secara genetik bukan genetik yang kita kehendaki, yang kita hasilkan. Oke. Kemudian berikutnya ini bagaimana syarat-syarat pelaksana rogquing, ya. Dia harus paham betul deskripsi varietas. Kalau tidak, dia tidak bisa membedakan, ya. Kemudian bagaimana karakteristik tanaman yang diproduksi maupun karakter tipe simpangnya harus tahu, penyakit, gulma, dan seterusnya. Ini beberapa catatan tentang efektivitas rogquing, ya. Keterampilannya menentukan, kemudian harus dilakukan beberapa kali, karena seringkali ketika dilakukan sekali saja bisa meleset, ya. Beberapa tanaman yang sebenarnya berbeda, tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan pertama belum kelihatan bedanya. Jadi harus beberapa kali. Kemudian kenapa waktu terbaik adalah saat pembukaan menu? Karena kadang-kadang bedanya itu hanya bisa dilihat ketika berbunga, gitu ya. Tetapi sebaiknya kalau bisa dibedakan sebelum berbunga, maka rogquing itu sebaiknya dilakukan sebelum bunga mekar. Kenapa begitu? Karena kalau bunga sudah terlanjur mekar, sudah nggak ada gunanya. Di rogquing juga bahwa dia akan menghindari kontaminasi benih secara langsung dari benih yang dipanen dari tanaman yang bukan tidak dikehendaki tadi, tetapi dari sisi kontaminasi polen, dia kemungkinan sudah terjadi. Jadi sebaiknya rogquing itu atau seharusnya rogquing itu dilakukan sebelum bunga itu mekar atau sebelum polen itu sempat mengkontaminasi tanaman yang kita kehendaki. Oke. Ini beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi rogquing, ya. Ini teknis saja sebenarnya. Bagaimana penanamannya diatur sehingga kita mudah mengawasi. Dan ini nanti teknisnya mungkin sedikit berbeda dengan tanaman konsumsi, ya. Kalau konsumsi itu kan pengennya dihasilkan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan prinsip genetik. Tapi kalau untuk produksi benih maka ini harus diperhatikan. Mungkin jaraknya bisa lebih lebar sedikit. Kemudian jalannya sistematis, jangan sampai ada yang kelewatan, gitu ya. Seluruh bagian tanamannya dicabut yang rogyu tadi, tanaman asing tadi, membelakangi matahari jalannya, maksudnya supaya tidak silo aja sebenarnya, gitu ya, jadi jelas, gitu ya. Kemudian ini tidak boleh ditunda, soalnya telat sehari saja nanti sudah bisa mengkontaminasi polen. Oke. Kemudian yang kelima yaitu menghindari di prinsip genetik, ya, menghindari kontaminasi mekanis. Maksudnya menghindari tercampurnya benih itu secara fisik, ya, pada semua proses produksi. Ya terlalu misalnya ketika kita memanen, di wadah panen kita masih ada terselip benih dari yang dipanen sebelumnya dan seterusnya. Hal-hal seperti itu bisa mengkontaminasi benih yang kita produksi, ya. Jadi harus dijaga betul-betul. Dan ini yang sedikit berbeda dengan budidaya untuk konsumsi. Kemudian yang keenam, ini catatan tersendiri, ya, bahwa memang sebaiknya kita menanam varietas-varietas tertentu itu di daerah adaptasinya untuk mendapatkan pertumbuhan yang paling baik, ya. Tetapi kenapa begitu? Karena ketika dia ditanam di luar daerah adaptasi itu seringkali akan mengalami kemunduran genetis, kemunduran secara genetis. Tetapi ada catatan di situ bahwa, ya, kalau dalam kondisi terpaksa, produksi benih sudah tidak ada, kemudian yang ada lahannya itu hanya lahan yang tidak adaptif, kalau terpaksa ditanam di situ, ya ditanam, tidak masalah. Dengan pertimbangan daripada tidak ada benih atau benih itu tidak tersedia. Catatannya itu. Oke, itu tadi tentang produksi prinsip genetik yang harus diperhatikan. Ingat sekali lagi saya tekankan bahwa prinsip genetik intinya menekankan
bahwa ketika kita memanen benih, maka benih itu betul-betul terjaga kemurniannya. Kemudian dalam arti nanti yang kita panen itu betul-betul jenis atau varietas yang kita kehendaki. Tidak terkontaminasi secara langsung dengan biji yang lain yang ikut terpanen, atau tidak terkontaminasi biji yang kita panen itu adalah biji yang dulunya diserbuki oleh polen tanaman asing. Karena secara genetis nanti itu sudah akan berbeda, gitu ya. Oke, saya akan teruskan dengan prinsip agronomik, yaitu yang kedua. Tadi sudah saya sebutkan bahwa prinsip agronomik ini prinsipnya kita melakukan budidaya sebaik-baiknya, ya sebaik-baiknya, sehingga tanaman itu tumbuh baik. Gitu saja sebenarnya. Jadi biar tanaman itu tumbuh baik, subur, sehingga menghasilkan buah biji yang sebaik-baiknya secara fisik. Secara fisik dia baik. Karena kalau secara fisik baik, itu nanti dia akan memberikan peluang yang lebih baik juga untuk ditanam menjadi tanaman yang baru. Oke. Jadi kegiatannya ya sama dengan kegiatan budidaya untuk konsumsi, memilih lahan yang baik, kemudian penumbuhan tanaman dengan cara budidaya yang baik, pemanenan yang baik, kemudian penanganan benih akan siap salur dengan baik. Ini tadi yang adaptasi juga masuk ya di prinsip genetis, tetapi aspeknya tadi kan dari kemunduran genetis. Kalau ini adaptasi biar mendapatkan pertumbuhan yang sebaik-baiknya. Sejarah ini juga berkaitan, tetapi ini berkaitan dengan agronomik. Maksudnya berkaitan dengan hama penyakit misalnya, dengan kesuburan tanah, dan seterusnya gitu ya. Nah, sebagai contoh begini, ketika Anda sebelumnya itu menanam jagung di sebuah lahan, maka ketika berikutnya itu Anda mau menanam komoditas yang lain, yang dia itu memerlukan kesuburan yang tinggi, maka pemupukannya harus diperhatikan. Kenapa begitu? Karena jagung itu tanaman yang sangat boros hara, gitu ya, terutama N. Jadi ketika Anda mau menanam tanaman yang lain untuk menghasilkan hasil yang baik, khususnya bijinya, maka Anda harus tambahkan pupuk N nanti. Itu maksud dari sejarah petanaman sebelumnya. Atau penyakit tadi, mungkin sebelumnya ada endemi di situ dan seterusnya, harus diperhatikan. Ada rotasi tanaman gitu ya untuk memutus siklus hama dan seterusnya. Termasuk jaringan transportasi juga harus diperhatikan. Ya. Ini saya pikir biasa saja Anda sudah mempelajarinya di dasar budidaya ya, pembersihan, perawatan, irigasi dan seterusnya. Saya tidak akan terlalu banyak membahas itu. Kemudian penumbuhan tanaman, apakah tanaman itu perlu persemaian atau tidak dan seterusnya. Bagaimana membuat lubang tanam, memberi mulsa, kemudian apakah harus ditanam dengan baris atau ditebar saja dan seterusnya. Itu termasuk beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Kemudian tanda ya, tanda jelas, tanda maksudnya tanda identitas maupun tanda batas-batas, itu juga sangat penting, ya, sangat penting. Kemudian itu masih penumbuhan tanaman, ya, penjarangan, penangkiran dan seterusnya. Semuanya Anda perhatikan di situ, semuanya kembali ke bagaimana kita bisa mendapatkan pertumbuhan tanaman yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil biji yang sebaik-baiknya secara fisik, ya, secara fisik. Oke, panen juga harus dilakukan dengan baik, ya. Ini nanti ada bab tersendiri yang dibicarakan di panen ini di pertemuan kesekian nanti, ya. Tapi prinsipnya kita harus melakukan panen yang tepat, gitu ya, sehingga secara teknis harus dilakukan dengan benar sehingga kita menghasilkan jumlah benih yang maksimal. Misalnya kita tidak mendapati benih banyak yang rontok dan seterusnya, gitu ya. Kemudian waktu panen juga harus tepat. Ingat bahwa karena waktu ini mungkin berbeda ya antara yang dipanen untuk konsumsi dan yang dipanen untuk benih, itu kemasakannya berbeda. Sebagai contoh misalnya kacang panjang ya. Kalau untuk konsumsi kan dipanen polong muda, tapi kalau untuk benih maka dia dipanen ketika polong itu sudah tua. Itu akan berbeda aspeknya. Jadi waktu ini harus diperhatikan. Ini ya penentuan saat
panen tadi sudah saya sebutkan, harus tepat, pas masa fisiologis ya, karena nanti memajukan atau memundurkan itu bisa sangat fatal akibatnya. Ya. Oke, panennya bisa juga dengan alat, bisa juga dengan manual gitu, tapi prinsipnya tadi karena ada unsur bisnisnya juga di sini, maka kita harus perhatikan bahwa kehilangan itu harus minimal mungkin. Kehilangan dari sisi jumlah ya, itu harus minimal mungkin. Kemudian yang kedua, kerusakan juga harus seminimal mungkin. Kenapa? Karena kalau biji itu rusak secara mekanis, maka dia juga akan mengurangi mutu fisik ketika nanti dikecambahkan untuk ditanam lagi sebagai tanaman baru. Oke, ini masih di pemanenan. Kemudian yang Anda perhatikan di situ cuaca sangat diperhatikan ya, karena ada tanaman-tanaman tertentu yang ketika panen kemudian pas hujan itu kemudian sudah sangat berkurang mutunya, jauh berkurang. Jadi harus diperhatikan. Ini penyimpanan ya, hubungannya dengan pemanenan tadi itu. Pengeringan nanti ada bab tersendiri membicarakan tentang pengeringan. Kemudian penanganan benih siap salur. Ya. Daya simpan diperhatikan ya. Pembersihan ini semuanya akan diperhatikan disampaikan nanti di processing ya, di processing benih. Tapi ini yang berkaitan langsung dengan tadi penanganan benih setelah panen tadi ya. Beberapa hal yang ini dimasukkan sebagai prinsip agronomis yang harus diperhatikan. Nah, dalam kaitannya dengan itu, nanti ada kaitannya dengan pembagian benih menjadi dua tipe ya, benih ortodoks dan benih rekalsitran. Secara singkat dijelaskan di situ bahwa benih tipe ortodoks itu adalah benih yang memerlukan kadar air dan kelembapan yang rendah untuk penyimpanannya. Sebaliknya untuk rekalsitran itu kadar air agak tinggi, kelembapan juga agak tinggi, sehingga dia agak sulit disimpan. Nah, nanti ini akan saya jadikan tugas, coba Anda nanti, saya akan tuliskan nanti tugasnya di forum ya, di tugas. Coba Anda pelajari apa yang dimaksud sebagai benih ortodoks dan apa yang dimaksud sebagai benih rekalsitran, Anda jelaskan nanti, dan kemudian juga tolong diberi contoh-contohnya. Baik, itu saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini tentang produksi benih yang berupa biji. Ya, harus diperhatikan dua aspek, yaitu aspek genetis dan aspek agronomis untuk mendapatkan mutu genetis dan mutu fisik benih yang sebaik-baiknya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada diskusi nanti kita bisa teruskan di forum. Untuk saat ini saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.